Dulu money laundry, sekarang fake buyer. Hai Pak, salam kenal. Kebetulan videonya itu lewat di Bisnis skincare saat ini jadi salah satu usaha yang paling diminati. Dari selebritas hingga masyarakat biasa, hampir seluruhnya berlomba merintis brand untuk produk perawatan kulit ini. Konon katanya, bisnis ini bisa membuat seseorang bakal tajir melintir dalam waktu sekejap. Salah satunya adalah Melvina Husyanti asal Palembang, pemilik brand Deviana Skincare yang sukses menjadi miliarder dalam kurun waktu 3 tahun saja. Namun dibalik capaiannya yang sekejap mata di usia muda, banyak warganet yang merasa sangsi jika buah keberhasilan itu sungguh diperoleh karena kerja keras. Sebaliknya banyak yang menuding jika Melvina dan Dadang, suaminya melakukan praktek money laundry. Sejauh mana tudingan ini bisa dibuktikan? Melvina Husyanti lahir di Tebu Ulu Jambi pada 15 November 1996. Melvina dulunya berasal dari latar ekonomi pas-pasan dan memiliki banyak adik. Ibunya hanya kuli potong karet, sementara ayahnya hanya memiliki usaha jualan di gubuk kayu milik temannya. Melvina Husyanti diketahui beragama Islam. Setelah menjadi miliarder, Melvina memiliki hobi traveling dan mengoleksi mobil mewah. Koleksi mobil mewahnya antara lain seperti Toyota Alphard, beberapa Rubicon, serta Ferrari yang berjajar manis di garasi rumah mewahnya. Melvina Husyanti memiliki suami bernama Dadang Mudung yang dinikahinya sekitar tahun 2016. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai 3 orang anak laki-laki, yakni Ramadhani Davin Elfatih, Devan Agastya Tristan, dan putra bungsunya yang baru lahir pada Mei 2022 lalu bernama Divo Al-Khalif. Setelah lulus SMA di tahun 2014, Melvina memutuskan merantau ke Palembang. Saat itu ia mengaku hanya berbekal uang saku sebesar Rp250.000. Ekonomi keluarga yang sulit ditambah beberapa adiknya yang masih butuh biaya dan perhatian adalah faktor utama yang mendorongnya mengadu nasib ke kota Palembang. Di tahun-tahun awal merantau, Melvina menjual krim temulawak dan mendapatkan gaji 1,5 juta saja kala itu. Bersama suaminya Dadang Mudung pada 2017, Melvina mulai berjualan skincare tanpa merek yang menjadi cikal bakal Deviana Skincare. Pada akhir 2018, Melvina Husyanti mulai aktif di Instagram. Ia memasarkan jualannya di platform tersebut dan tak disangka ternyata banyak customer yang cocok dengan produknya. Karena melihat wajahnya yang kian glow up, teman-teman Melvina pun penasaran dan mulai banyak pembeli. Usahanya pun kian sukses, hingga pada 2019 ia mampu membeli mobil pertamanya yakni Toyota Fortuner berkelir putih. Usahanya terus berkembang hingga pada 2020, wanita 26 tahun ini berhasil membeli tanah dan membangun rumah mewah bak istana. Usahanya kian pesat, hingga Deviana Skincare memiliki sejumlah anak usaha seperti Deviana Slim Beauty, Deviana College Law, dan Deviana Clinic. Di samping itu, ia juga membeli waralaba Indomaret yang tokonya tepat berada di samping istananya. Pada awal 2023, ia mulai melebarkan bisnis produk pakaian daster dengan brand Vinada. Bisnis barunya ini ternyata beroleh antusiasme tinggi. Daster Vinada mampu membius jutaan pelanggan dalam live streaming di media sosial. Usai melahirkan putra ketiganya sejak Mei 2023, sosok Melvina mulai melejit di media sosial terutama lewat platform TikTok. Namanya terutama dikenal karena konten-kontennya yang menginspirasi kaum perempuan, terkhusus ibu-ibu rumah tangga. Dengan fashion yang sederhana, sosoknya langsung menarik atensi dan dilirik netizen. Selain karena produk skincare-nya, juga karena produk anyar dasar yang berhasil menarik banyak pembeli. Sejak saat itu video TikToknya lebih sering FYP, tak jarang view penontonnya bisa mencapai hingga 1 juta kali ditonton. Selain promosi produk, tak jarang ia juga memperlihatkan kehidupan sehari-harinya bersama keluarga. Termasuk memperlihatkan kesuksesannya dengan pamer rumah, mobil mewah, pakaian, dan tas branded. Hingga momen jalan-jalan bersama geng sosialita dan traveling bersama keluarga.
Menjadi kaya raya di usia 25 tahun, dalam waktu singkat, tak hanya berhasil menginspirasi, tapi juga timbulkan kontroversi. Sejak kontennya sering FYP, tak hanya puja dan puji yang Melvina dapatkan, tapi juga kecurigaan dan sindiran. Apalagi kebanyakan kontennya mengarah pada upaya flexing alias pamer kekayaan. Sang owner seringkali memamerkan aktivitas sehari-hari demi mendapatkan validasi, seperti membeli barang-barang mewah, memberi bonus karyawan, hingga traveling bersama semua karyawannya. Menurut sejumlah komentar warganet, gemar flexing biasanya hanya dilakukan oleh orang kaya baru atau OKB. Selain itu, sejumlah warganet tak percaya jika Melvina dan Dadang bisa kaya sekejap mata jika bukan karena money laundry. Sebab menurut netizen, produk mereka jarang ditemui di pasaran dan orang-orang sekitar. Bahkan ada warganet yang menilai jika pasangan yang disebut OKB ini tidak memiliki aura tajir, sebagaimana umumnya dimiliki oleh orang tajir sesungguhnya, terutama sang suami yang disebut kurang perawatan. Tak sudah dituduh lakukan pencucian uang, Melvina memberi sanggahan dengan menunjukkan bukti berupa video tentang jibunan paket produk yang memenuhi rumahnya. Bahkan demi membuktikan jika produknya laris manis, Melvina juga pernah menyewa sebuah gedung pernikahan hanya untuk memperlihatkan ceceran paket yang terlihat memenuhi lantai seluruh gedung. Padahal diketahui jika harga sewa gedung itu mencapai 279 juta rupiah. Namun aksi pamer paket produk itu malah bikin owner Daviena kena batunya. Sebab kali ini ia malah dituding melakukan fake buyer agar produknya terlihat laris manis. Hal ini merujuk pada pernyataan seorang warga TikTok yang mengaku memiliki teman yang sempat bekerja sebagai fake buyer di berbagai platform jualan online. Meski tak menyebut nama bahkan inisial yang merujuk ke Daviena Skincare, sang owner langsung memberikan klarifikasi. Melvina sepertinya sudah greget dengan tudingan warganet di kolom komentar yang menuding nama brandnya. Dalam klarifikasinya, Melvina Husyanti membantah lakukan fake buyer. Wanita 26 tahun ini juga berani mengungkap bukti dengan data bahwa bisnisnya tidak pernah memakai jasa fake buyer. Menurut pakar bisnis Profesor Renaldi Kasali, sejumlah ciri jika seorang crazy rich yang menjadi tempat titipan dana pencucian alias money laundry antara lain. Usahanya tiba-tiba menjadi sangat besar dengan jumlah nominal yang tidak masuk akal. Kedua, uangnya didapatkan dengan cara yang sangat mudah alias easy money. Ciri lainnya adalah mereka berupaya menarik perhatian dengan flexing, agar terus mendapat validasi bahwa mereka adalah orang kaya dan terpandang. Ciri selanjutnya adalah usaha yang dirintis bisa berkembang menjadi besar tanpa keahlian bisnis yang mumpuni. Hal ini karena ada orang lain yang mengatur bisnis di belakang layar, yakni orang yang melakukan penitipan dana. Ciri yang tak boleh terlewatkan adalah mereka yang dititipi dana sangat aktif dalam bermedia sosial. Mereka selalu membuat konten daily activity yang tak jauh-jauh dari konten flexing. Ciri terakhir yang juga kerap terlihat adalah para crazy rich selalu royal untuk membagikan uang.